Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang banyak yang dimana diantaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Di malam hari ini kita gunakan malam yang penuh berkah ini dengan kita menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimana ini adalah bukti tanda cintanya Allah kepada kita semua, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di malam hari ini ya kita memasuki bulan Rajab yang dimana ini adalah bulan haram yang dimana Allah memuliakan bulan ini. Setiap amalan-amalan kita Allah lipat gandakan dan semoga momen ini adalah momen kita di mana kita bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan daripada pembahasan apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam Haikal mengenai bulan-bulan Rajab ini. Baik, kita mulai acara kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Adam Haikal, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh atas limpahan karunia rahmatnya yang begitu besar yang mencakup alam semesta dan mengkhususkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan pengkhususan rahmat ini adalah anugerah di atas anugerah. Dia adalah suatu pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di atas pemberian-pemberian yang lain. Karena sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Ya. Di antara munajat beberapa aulia Allah, mereka berkata, ya Allah, engkau berkata wa rahmati wasi'at kulli syai'. Saya adalah syai', saya adalah sesuatu, ya Allah. Berikanlah rahmatmu. Rahmat umum mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun melainkan mendapatkan rahmat Allah. Tapi yang perlu kita minta adalah rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia ridhoi, yang Allah jadikan hamba ini adalah sebagai hamba yang saleh, yang betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau berpanjang lebar karena kita memiliki tema yang sangat-sangat penting dan mulia, yaitu yang berhubungan dengan bulan suci Rajab. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar fadilah-fadilah bulan suci Rajab, atau di antara kita, sebagian dari kita mungkin sudah pernah mendengar ya tentang bulan suci Rajab ini, apa yang terjadi di bulan suci Rajab, apa yang dikisahkan di bulan suci Rajab. Dan mungkin sebagian belum pernah mendengar apapun. Maksudnya karena ini bukan bulan suci Ramadan dan bukan seperti bulan-bulan yang di sana banyak sekali
hadis-hadis ya yang menunjukkan fadilahnya seperti bulan Sya'ban, seperti bulan Muharram dan lain-lain, bulan haji dan lain-lain. Akan tetapi di sini uniknya kita akan mengupas ya fikih bulan Rajab, yang mana fikih bulan Rajab ini adalah artinya fikih itu adalah kan pemahaman ya. Jadi kita akan memahami segala yang berhubungan dengan bulan Rajab, segala yang berhubungan dengan bulan Rajab. Nah, pertama ya, Ana minta maaf karena belum terlalu sempurna materi Ana. Jadi sebenarnya Ana akan akan menampilkan di sini kumpulan-kumpulan hadis-hadis dan kumpulan-kumpulannya dalam bentuk yang lebih rapi. Akan tetapi Ana minta maaf karena waktu dan kesibukan nggak bisa sempurna. Akan tapi ada sedikit demi sedikit yang Al-Fakir sudah kumpulkan tentang masalah bulan suci Rajab. Ada subtemanya. Coba kita mulai share screen di sini. Nah, sebenarnya nggak terlalu banyak karena agak terburu-buru dan tidak bisa maksimal juga, ya, tidak bisa maksimal juga. Tapi kita akan sedikit ya mengkaji tentang bulan suci Rajab. Oke, oke, kira kelihatan semuanya. Jadi pembahasan kita adalah pemahaman tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bulan suci Rajab. Apa yang dikatakan tentang bulan suci Rajab? Adakah hadis-hadis tentang bulan suci Rajab? Adakah riwayat-riwayat? Adakah kalam-kalam salaf dan sebagainya? Nah, mungkin sebagian dari kita udah mendengar sebagian daripada hal-hal ini di media sosial, yang mana banyak alhamdulillah faedah-faedah yang disebarkan dan sebagainya. Dan juga sebagian mungkin nggak terlalu banyak mendengarnya, ya mungkin ya karena belum sampai faedah-faedah tersebut. Kan tapi di sini Al-Fakir akan sebutkan beberapa di antara hal-hal tersebut. Taib. Subtema kali ini adalah sebenarnya yang penting adalah 3, yaitu arti bulan Rajab, yaitu masuk sebenarnya ke dalam nama-nama bulan suci Rajab. Kemudian hadis tentang Rajab. Nah, kita akan bahas apakah ada atau tidak. Kalau ada, apa itu hadis tentang bulan suci Rajab. Kemudian puasa Rajab. Ya, puasa Rajab itu masuk ke dalam amalan fadilah, ya, keutamaan. Ya. Kemudian amalan salaf soleh di dalam bulan suci Rajab ini. Kita akan membahas ini semua. Yang pertama adalah bulan suci Rajab. Ya, dari segi nama dulu ya. Dari segi nama. Bulan suci Rajab ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Nah, pertama sebagai pembuka Ibnu Dihyah di dalam kitabnya Al-Ibar ya, itu menyebutkan banyak daripada nama-nama bulan Rajab dari zaman dahulu. Di antara nama-nama ini ada yang jelas artinya, di antara ini ada yang belum jelas artinya, akan tetapi disebutkan nama-nama tersebut. Yang masyhur dan ma'ruf adalah Syahr Rajab Al-Asom dan Syahr Rajab Al-Asob. Al-Asom dan Al-Asob itu adalah yang sangat terkenal dan sering dibahas oleh para penceramah dan para ulama-ulama. Dan memang ini yang sangat terkenal dan disebut-sebut terus, Syahr Rajab Al-Asom dan Syahr Rajab Al-Asob. Pertama, dalam bahasa Rajab. Kalau ada yang paham ilmu nahwu di sini, Rajab itu ada 2 pendapat ulama, apakah munsharif atau ghairu munsharif. Sebagian besar ulama, sebagian besar ahli bahasa mengatakan, ahli lughah mengatakan Rajab itu adalah munsharif. Jadi kita bilang Rajabun. Jadi kalau menurut pendapat ini, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kan tapi ini kan hadis ya. Kalau hadis kita riwayatkan sesuai dengan konteksnya. Baik. Itu adalah pendapat yang
terkuat dan pendapat yang paling masyhur dan terkuat ya, walaupun ya kita dalam pemakaian seringan fi rajaba ya kan, ya ghairu munsharif. Tapi sebenarnya Rajab ini adalah munsharif karena itu adalah sudah dijadikan nama khusus bulan, salah satu bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Hijriyah. Jadi Rajab, Rajabun, Rajaban, Rajabin adalah munsharif. Ini pendapat ulama, pendapat sebagian besar ahli bahasa. Sebenarnya di dalam syair-syair Arab, ya syair-syair Arab itu ada dua wajah, kadang munsharif, kadang tidak munsharif. Jadi dua-duanya benar. Nah, maka dari itu ada pendapat yang kedua yang mengatakan Rajab itu adalah ghairu munsharif. Kenapa? Apa ilatnya? Ilatnya itu yang pertama adalah karena dia alamiah adalah nama. Yang kedua adalah ta'nis majazi atau ta'nis ma'nawi. Dia mu'annas secara makna atau secara majaz. Nah, itu adalah ilatnya. Ada yang mengatakan bukan itu, akan tetapi adalah al-udul. Ini al-alamiyah, nama, dan udul dan adl. Dari kata ar-rajbu ya dirubah menjadi rajab. Jadi adl. Baik. Itu sekilas tentang nahwunya. Jadi boleh. Sekarang jadi intinya adalah yang mengatakan rajab itu munsharif boleh, yang mengatakan ghairu munsharif juga ada wajahnya. Jadi tidak boleh disalahkan orang yang membaca Allahumma barik lana fi rajaba, dan tidak boleh disalahkan juga orang yang membaca Allahumma barik lana fi rajabin. Dua-duanya benar dan ada wajahnya. Yang tidak boleh kalau misalnya tidak ada wajah dalam bahasa Arab sama sekali, ya, itu jadi tidak boleh kita sebutkan dengan i'rab seperti itu atau harokat seperti itu. Akan tapi di sini dua-duanya diperbolehkan. Oke. Adapun Sya'ban jelas karena ada alif dan nun pasti ghairu munsharif. Ramadan juga ada alif dan nun jadi ghairu munsharif. Nah, tapi kalau bulan Rajab atau Rajab, kata Rajab ini adalah munsharif dan ghairu munsharif, ada dua hukum. Nah, juga di dalam bahasa Ibnu Dihya mengatakan bahwasanya Rajab kalau dijamakkan menjadi beberapa kata. Yang pertama arjab, yang kedua rajbanat, yang ketiga arjibah dan arajibah dan rajabi. Nah, kemudian nama-nama bulan Rajab ini ada sangat banyak disebutkan di sini, ada 18 nama, Masya Allah. Yang kita kenal itu hanyalah 2 biasanya kan, atau 3 dengan Rajab itu sendiri. Akan tetapi 18 ini yang sebenarnya hanya 16, 2-nya itu hanya sebab penamaan Rajab. Ya, ini menunjukkan satu hal. Apa itu? Ada kaidah dalam ilmu bahasa bahwasanya kasratul musamma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu kadang itu menunjukkan mulianya hal tersebut. Jadi hal tersebut mulia, di antara tanda dan bentuknya adalah banyak nama-nama di situ. Jadi banyak nama-nama di situ. Karena banyak nama itu menunjukkan hal yang dinamakan tersebut mulia. Itu sebagian kaidah ya, sebagian hal, nggak semuanya. Tapi di sini kita sebutkan Rajab. Nah, di sini Rajab kenapa dinamakan Rajab? Sebagian mengatakan li'annahu kana yurjabu fil jahiliyah ay yu'azzam. Yaitu arti Rajab yarjubu artinya memuliakan. Maksudnya dimuliakan. Namanya Rajab karena dimuliakan, karena yurjab, karena dimuliakan. Ada penamaan Rajab dengan arti yang lain, ya, karena orang Arab berkata aqta Allahur rawajib, Allah memutus rawajib, artinya adalah berhenti daripada peperangan. Jadi stop peperangan itu namanya diambil dari kata Rajab. Rajab dinamakan dari arti tersebut. Ada yang mengatakan sumia Rajab dari kata mustaq minar rawajib, daripada kata rawajib. Nah, kemudian nama-nama yang lain ya, diantaranya adalah al-asam. Al-asam artinya tuli, li'annahu makana tusma' fihi qa'atus silah. Karena
tidak terdengar dentingan adu pedang di sana, adu daripada senjata-senjata di pada bulan tersebut di masa jahiliyah atau setelah jahiliyah. Ya, itu dinamakan al-asam tuli karena tidak terdengar di situ suara-suara sedikit pun daripada peperangan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah al-asab. Al-asab, sob itu artinya al-asab yang paling disiram, yang paling basah, yang paling penuh dengan air. Maksudnya apa? Li'annahum yaquluna inna rahmatallah inna rahmah tusabbu fih, karena orang-orang dahulu mengatakan rahmat Allah dituangkan dan dikucurkan sederas-derasnya di dalam bulan ini. Dan memang betul seperti itu. Ada yang menamakan rojam, bukan rajab, tapi rojam. Kenapa rojam? Karena syayatin turjam fih, setan-setan di bulan rojam dilempari. Mungkin berhubungan dengan suatu kejadian di waktu tersebut. Dinamakan juga syahrul haram. Ya, salah satu memang syahrul haram, nanti kita akan bahas. Dinamakan al-haram. Kenapa? Karena hurmatuhu qadimah, artinya dimuliakannya itu, kesuciannya itu sangat qadim, ya, dari zaman dahulu kala. Itu juga diantara penyebab dinamakannya. Kemudian juga ada yang menamakan al-muqim, ya. Kenapa? Karena kesuciannya itu tetap ada. Ada yang menamakannya al-mu'alla karena bulan Rajab itu sangat ditinggikan. Ada yang menamakan al-fard. Al-fard ini adalah Rajabul Fard karena itu bulan haram yang sendirian, yang tunggal. Ada yang menamakan bulan Rajab ini Mansilul Asinnah. Mansilul Asinnah disebutkan oleh Bukhari Nabi Raja Al-Ataridi. Mansilul Asinnah artinya adalah tempat dicabutnya waktu dicabutnya daripada senjata-senjata. Juga mansilul al atau mafsilul al. Al itu jawab, ya. Yaitu juga artinya juga hampir sama, yaitu senjata-senjata yang dilepaskan atau dilepaskan pada bulan tersebut, dicabut pada bulan tersebut. Atau manzihul asinnah. Dinamakan juga syahrul atirah karena atirah itu adalah sembelihan yang disembelih pada bulan Rajab. Kemudian al-mubarra, al-mu'ash'ash, ini kurang jelas artinya, akan tapi semuanya artinya adalah kebaikan. Ada yang menamakan syahrullah karena adalah bulannya Allah, ya, makanya karena Allah menurunkan banyak rahmat di sini. Nah, ini nama-nama bulan Rajab yang sangat banyak, sampai 16 di sini, ya. Mungkin ada lebih lagi, akan tapi ini menyimpulkan satu hal, yaitu kemuliaan bulan Rajab dari zaman dahulu kala. Dari zaman jahiliyah, sebelum jahiliyah, orang-orang sudah mengagungkan bulan yang namanya Rajab ini. Kira-kira jelas. Baik. Kemudian, ya, itu adalah penamaan, ya. Itu adalah penamaan. Oke, sekarang fadilah bulan suci Rajab. Apakah ada atau tidak? Oke. Nah, kita buat di subtemanya itu adalah hadis-hadis yang berhubungan tentang Rajab. Apakah ada atau tidak hadis-hadis tersebut? Kalau ditanya ada atau tidak, jawabannya adalah ada. Ya, bukan tidak ada. Mungkin sebagian yang hadir di sini, sebagian sudah pernah belajar. Ini bertentangan dengan kalam Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ajab, yang mana di situ beliau menyitir bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan tentang fadilah bulan Rajab. Tidak ada hadis yang sahih. Oke. Saya setuju dengan arti ini, memang betul. Tidak ada hadis yang dihukumkan derajatnya sahih sampai ke derajat sahih itu yang berhubungan langsung dengan bulan Rajab, fadilahnya bulan Rajab, tidak ada. Dan hadis sahih, ya, bukan hadis hasan atau dhaif. Tapi kalau kita mau bertanya apakah ada hadis yang di bawah derajat sahih,
atau di bawah derajat sahih atau hasan yang 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 mengatakan tentang fadilah bulan Rajab? Jawabannya adalah ada. Kemudian juga, apakah ada hadis yang umum yang menunjukkan fadilahnya bulan Rajab? Jawabannya ada dan sahih. Ya kan, kalau ngomongin Rajab secara khusus itu yang disebutkan Imam Ibnu Hajar, akan tetapi kita membahas Rajab tapi secara umum. Bagaimana Rajab secara umum? Kita akan bahas. Rajab secara umum maksudnya adalah Rajab secara kesepakatan ulama dan ahli tafsir, ahli hadis, adalah termasuk bulan al-ashhuril hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram adalah bulan mulia. Ya, kita akan bahas bulan suci haram ini. Al-ashhurul hurum adalah yang disebut oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan-bulan, indallah di sisi Allah, 12 syahran, 12 bulan, fi kitabillah di dalam kitab Allah. Jadi Allah mengakui bahwasanya Allah di sisi Allah bulan ada 12. Ya, berarti bulan Hijriyah itu yang itu. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari yaitu terjadi penciptaan bulan yang 12 itu adalah di hari penciptaan langit dan bumi, minha, dan di antara 12 ada arba'atun hurum. Dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, ya, dan ini adalah hadis sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sebagaimana firman Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah menetapkan bulan 12 bulan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya zaman sudah berputar kembali seperti peredarannya di waktu Allah ciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Maksudnya, pada zaman jahiliyah ada sesuatu yang dinamakan nasi. Nasi itu adalah ketika orang-orang jahiliyah ingin memaju mundurkan nama bulan. Ya. Tujuannya untuk apa? Karena mereka dari dulu sudah mengagungkan namanya bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini. Mereka nggak berani untuk berperang di zaman dahulu, walaupun belum ada agama Islam, mereka udah takut berperang. Dan mereka takut kualat, mereka takut dilaknat oleh Allah kalau berani berperang di bulan-bulan tersebut. Maka dari itu, mereka memiliki cara, karena nggak ada agama ya, mereka memiliki suatu pemikiran, suatu taktik bahwasanya diakal-akalin bulannya. Apa itu? Mereka pergi ke satu tempat di Mekah dan mereka berdiri di hadapan itu waktu mau pergantian bulan. Mereka mengatakan, "Ya Allah, saya mau memajukan bulan ini dan saya mau mengundurkan bulan ini." Maksudnya apa? Bulan depan, bulan Rajab, saya nggak mau jadi bulan Rajab. Maunya bulan Syaban dulu, habis itu setelah ini bulan depan. Soalnya mau apa? Mau perang. Jadi nggak mau ini bulan depan ini berhenti perang. Jadi mau kelarin perangnya, baru setelah itu dikodok itunya bulan Rajabnya. Ini betul-betul jahiliyah. Masa waktu dirubah-rubah kayak begitu, kan nggak bisa. Nah, tapi jadi banyak acak-acakan di situ. Banyak acak-acakan di dalam penamaan bulan. Ya, tadinya Muharram di sini, Muharramnya jadi maju, jadi mundur, sofarnya begini. Jadi banyak ketidakstabilan dan acak-acakan nama-nama bulan. Nah, tapi setelah itu kan diacak lagi, ya. Kemudian ada waktu, ya, di saat Rasulullah bersabda hadis ini, itu sudah kembali ke tatanannya yang asli, ya, setelan pabrik bahasa kita, ya, tatanan yang asli, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, ya, udahlah sampai ke tatanan yang asli. Sampai kata Rasulullah SAW, sesungguhnya waktu telah berputar sekarang seperti bentuk yang Allah ciptakan waktu penciptaan langit dan bumi. As-sana 12 syahran, 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 yang haram.
Salas mutalawaliyat. Ini kalam Nabi ya. Ada 3 bulan yang terus menerus, yang satu persatunya itu bersamaan ya, bergantian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yang di antara Jumadah dan Sya'ban. Nah, ini di sini ada banyak arti kenapa dinamakan Rajab Mudhar. Ada yang mengatakan di antara kaum Mudhar ada yang berperang, kemudian musuhnya Allah hancurkan pada bulan Rajab tersebut, jadi dinamakan Rajab Mudhar. Ada yang mengatakan enggak, soalnya ada Rajab Mudhar, ada Rajab Rabi'ah. Rajab Rabi'ah itu yang dimaju mundurin. Tapi kalau Rajab Mudhar yang benar. Ya, jadi dinamakan Rajab Mudhar. Ada yang mengatakan arti-arti lain. Ya, alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, yang di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berarti apa? Bulan Rajab sudah diyakini dan kesepakatan semuanya bahwasanya termasuk Ashhuril Hurum. Nah, apa fadilah Ashhuril Hurum? Adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, namanya hurum dari kata haram. Haram itu artinya mulia dan dimuliakan. Itu saja sudah menjelaskan artinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dosa di dalam bulan tersebut sangat-sangat dilipat gandakan dan sangat-sangat berbahaya. Ya. Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka ditekankan oleh Allah, janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram. Berarti dosanya dilipat gandakan, dan ulama mengatakan kalau dosa dilipat gandakan berarti pahala juga dilipat gandakan. Pahala-pahala juga dilipat gandakan otomatis. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang Mekah, yaitu tentang Lailatul Qadar, yaitu orang yang berbuat ketaatan di malam Lailatul Qadar itu akan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama juga mengatakan begitu juga keburukan. Jadi sama. Ashurul Hurum yang Allah sebutkan adalah dosa dilipat gandakan, dikiaskan pahala juga dilipat gandakan. Sebagaimana kebalikannya di malam Lailatul Qadar yang jelas-jelas dilipat gandakan adalah pahala, juga dosa dilipat gandakan secara kias. Nah, kata. Jadi seperti itu. Nah, Qatadah berkata, kezaliman di dalam bulan haram adalah dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah, dari lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan lain, bulan haram. Nah, walaupun memang haram, memang tidak boleh kezaliman, akan tapi lebih lagi. Wahakata. Ini adalah Ashhuril Hurum. Berarti Rajab termasuk adalah bulan pembuka daripada bulan-bulan suci haram ini, dan di sana kemuliaan Allah, pahala semua dilipat gandakan dan lain-lain. Oke, ini adalah dalil umum dan kita tidak bisa pungkiri berarti kemuliaan Rajab beda dengan bulan lain. Beda dengan bulan Sya'ban, beda dengan bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah dan lain-lain. Ya, 4 yang dikhususkan diantaranya Rajab. Jadi nggak boleh ada yang memungkiri Rajab bulan biasa aja, nggak ada. Ya, itu sudah dibantah oleh Allah sendiri langsung di dalam Al-Quran, bahwasanya minha arba'atul hurum, Rasulullah mengatakan adalah Rajab diantaranya. Jadi yang mengatakan bulan Rajab itu bulan biasa, nggak ada keistimewaannya, itu sudah salah dari awal, karena bulan Rajab adalah diantara bulan-bulan haram. Ini adalah dalil umum, namanya dalil umum yang mengatakan ini semuanya adalah mulia, diantaranya juga bulan Rajab. Nah, kira jelas seperti itu. Nah, adapun dalil khusus, ya, memang banyak sekali fadilah-fadilah yang diriwayatkan dalam hadis, tapi itu kalau nggak sangat lemah derajat hadisnya, level hadisnya, tingkatan hadisnya, atau banyak hadis-hadis yang dipalsukan. Anda nggak mau ngebahas, soalnya ini ranah para ulama, ranah para orang-orang ahli hadis, ya. Dan kalau mau tahu, ya itu silahkan ditanyakan. Ya, kalau ada yang mau nanya nanti ini hadis betul atau enggak,
Ya kita bisa cari ya di buku-bukunya, di kitab-kitab para ulama. Ya. Tapi di antara itu ada yang menunjukkan ya fadilahnya bulan suci Rajab ya, secara khusus Rajabnya itu secara khusus. Walaupun ya beberapa kekhususan itu lebih ke pemahaman. Contohnya apa? Contohnya ini hadis yang pertama. Kita simak. Hadis yang pertama diriwayatkan di dalam Sunan Kubra Imam Nasai. Ya, halaman di juz ketiga halaman ke 176 cetakan Ar-Risalah. Diriwayatkan an Usama bin Zaid berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dari satu bulan daripada bulan-bulan yang lain sebanyak puasamu di bulan Sya'ban. Selain Ramadan ya. Maksudnya apa? Selain bulan Ramadan, engkau tidak pernah puasa sehebat dan sebanyak dan sefokus perhatian bulan Sya'ban. Oke? Berarti Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, iya. Dzalika syahrun. Sya'ban adalah bulan yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Yang banyak orang-orang lalaikan karena bulan Sya'ban ini di antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Ya, nanti kita akan bahas. Wa huwa syahrun, dan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, di mana diangkat di dalam bulan tersebut peramal-amal kepada Allah Tuhan alam semesta. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shahim, dan saya suka dan saya ingin diangkat amal baikku dan saya dalam keadaan berpuasa. Mana fadilah Sya'bannya Ustaz? Fadilah Rajabnya Ustaz? Nggak ada, ini malah fadilah Sya'ban kok. Nah, tenang dulu. Di sini menunjukkan bahwasanya bulan Rajab itu sudah dimuliakan oleh orang-orang dari pemahaman kita bahwasanya Sya'ban banyak orang-orang yang lalai di situ. Kenapa? Antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maksudnya apa? Bulan Rajab sudah mulia tanpa disabdakan oleh Nabi. Orang-orang sudah menganggap bulan Rajab adalah mulia dan sudah banyak yang beribadah bulan Rajab, dan itu sudah masyhur dan maklum dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam, sudah jelas. Ya, maksudnya seakan-akan Nabi berkata, Rajab, kenapa engkau bulan Sya'ban ya Rasulullah? Karena Sya'ban itu orang nggak tahu fadilahnya. Ya, berarti apa? Antara dua Rajab dan Ramadan. Ramadan jelas dan Rajab udah jelas. Nah, ini adalah hadis yang derajatnya sahih atau hasan. Dan ini menunjukkan khusus, walaupun secara pemahaman adalah bulan Rajab adalah bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya dan umat sepanjang zaman. Ya, orang-orang terdahulu semuanya sudah tahu bulan Rajab adalah bulan mulia. Wah, ya, jadi seperti itu. Ini adalah dalil yang sahih atau hasan, ya, hadis yang hasan yang menunjukkan bulan Rajab itu mulia walaupun secara pemahaman. Yang kedua adalah, nah ini hadis Al-Faqir tadi konsultasi dengan ahli hadis guru kami di negeri Yaman sana, ya, beliau ahli hadis dan belajar hadis. Ini hadis sering dikutip oleh guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil, dan ana mencari dari mana ini hadisnya agar mengambil langsung dari redaksinya, dan Al-Faqir nggak menemukan. Ternyata katanya ini ada di kitab Jami'ul Hadis Imam Suyuti, dan juga di dalam kitab Kanzul Ummal lil Hindi. Nah, Kanzul Ummal yang ada di Maktabah Syamilah ternyata ada beberapa halaman yang tidak tertulis. Ya, bahkan di antara guru kami itu yang saya konsultasi menyebutkan halaman berapa, di juz berapa, hadis nomor berapa. Nah, hadisnya berbunyi seperti ini, ya. Tinggal kita periksa langsung ke dalam kitabnya namanya Kanzul Ummal atau di dalam Jami'ul Hadis Imam Suyuti. Baik.
Berarti ada hadisnya, walaupun tidak ada di kitab-kitab hadis besar, akan tetapi hadis ini diriwayatkan. Dan Imam Suyuti kalau sudah meriwayatkan itu tidak sembarangan. Dan Imam Suyuti sudah mengatakan bahwasanya rijaluhu kulluhum thiqat, yaitu periwayat hadisnya semuanya orang yang bisa dipercaya. Berarti ini adalah hadis sahih atau yang mirip dengan hadis sahih atau mendekati dengan hadis sahih. Apa hadisnya? An Atha, dari Atha. Anna Urwah berkata li Abdullah bin Umar berkata kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pertanyaan seorang tabi'in atau seorang sahabat kepada sahabat yang lain atau seorang tabi'in kepada sahabat. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Apakah Rasulullah SAW pernah puasa di bulan Rajab? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Nah, ini kan pertanyaan menyangkut paut dengan Rasulullah. Walaupun bukan di zaman Rasulullah pertanyaannya, tapi menyangkut paut dengan Rasulullah dan yang berkata sahabat. Ini adalah hukumnya hadis. Hukumnya adalah hadis marfu. Kenapa hadis marfu? Karena berhubungan dengan Rasulullah dan dikatakan oleh sahabat. Ya, jadi seakan-akan ditarik ke zaman Rasulullah SAW. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Rasulullah puasa atau tidak di bulan Rajab? Na'am wa yusyarrifuhu. Iya, baginda Rasulullah berpuasa di bulan Rajab wa yusyarrifuhu, dan mengagungkan bulan suci Rajab, berarti bukan seperti bulan-bulan biasa. Imam Suyuti mengatakan periwayat hadis ini sampai periwayat itu semuanya adalah orang-orang terpercaya, dan yang menyebutkan riwayatnya dalam kitab Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Syuja' al-Rib'i di dalam kitab Fadlu Rajab. Nah, jadi ada hadis seperti itu, dan kalau betul nggak ada illah atau nggak ada illah dan syudznya, ini hadis adalah hadis sahih atau mendekati hadis sahih atau hadis hasan. Dan ini adalah hadis yang kuat ya untuk dijadikan pegangan fadilah bulan Rajab secara khusus, bukan secara umum. Ya. Kemudian hadis yang sangat masyhur yang kita semua kenal, hadis yang ketiga di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga banyak riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab hadis lain, halaman 180 juz 4 dalam cetakan Ar-Risalah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin, di sini Rajabin, wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kalau dalam riwayat lain wa ballighna Ramadan, tapi dalam riwayat Musnad Imam Ahmad lafadznya adalah wa barik lana fi Ramadan. Cuma diulangi kata barik lana fi-nya diulangi. Jadi Allahumma, ya Allah berikan keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikan keberkahan kami juga di bulan Ramadan, riwayat lain, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ketika Rasulullah meminta keberkahan, berarti tempat tersebut, waktu tersebut adalah memang waktu mulia dan penuh keberkahan, maka minta tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan keberkahan untuk kami bisa amal soleh di dalam bulan suci Rajab. Wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nah, ini adalah hadis ketiga ya yang bisa yang banyak riwayatnya hasan atau sahih di dalam fadilah bulan Rajab. Rasulullah berdoa seperti ini. Dalam riwayat lain, idza ahalla hilal Rajab, ya, kalau muncul kelihatan hilalnya bulan Rajab, Rasulullah langsung berdoa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dan itu hendaknya kita jadikan doa kita setiap malam, setiap waktu, setiap habis sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ulama menambahkan doa tambahan, wa inna fi ala siyamul qiyam wa akhwadna min jami'il atham wa dukna al-yasir minal manam wa qanni'na bil yasir minal manam. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan, ya, berikan ke Ramadan, dan bantulah kami untuk puasa dan bangun malam, ya, dan juga jauhkan kami dari dosa, dan juga tambahan ininya, dan mudahkan kami untuk tidak banyak tidur dan istirahat dan santai dan sebagainya, tapi untuk semangat dalam ibadah. Itu adalah amalan atau doa tambahan para ulama setelah ini. Baik, anak kira ini adalah fadilah daripada bulan Rajab itu sendiri.
daripada bulan Rajab secara hadis atau secara umum tadi kita udah jelaskan, ini adalah secara khusus. Oke. Nah, maka dari itu ya berarti sudah jelas sekali dalil bahwasannya bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Nah, sekarang karena kemuliaan itu dari firman Allah, minha arba'atun hurum, dari sabda Rasulullah, wa rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, barik lana fi rajab wa Sya'ban. Sabda Rasulullah bahwasanya beliau puasa di situ. Sabda Rasulullah tentang bulan Rajab tersebut dan lain-lain. Mungkin ada hadis yang Anda nggak sebutkan, ternyata itu derajatnya hasan, itu juga mungkin sekali ya. Kemudian ulama 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, itu menyimpulkan sebagian besar mereka bahwasanya bulan suci Rajab boleh puasa di situ ya, karena jelas bulan suci haram, bulan haram ya, soalnya banyak hadis yang mensunnahkan puasa di bulan suci haram, bulan haram. Di antara bulan haram tersebut adalah bulan Rajab. Nah, di antaranya sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Ya, itu adalah suatu nasihat kepada seorang sahabat, puasalah bulan haram dan jangan puasa. Puasalah bulan haram dan jangan puasa. Maksudnya apa? Kadang puasa, kadang enggak. Ya, seling-seling mau puasa Daud, mau puasa apapun. Ya, puasa dan jangan. Ya, maksudnya jangan semuanya ditinggalin enggak puasa atau semuanya dipuasain, enggak perlu. Dan mazhab Hambali itu lebih ke dalil makruh puasa bulan Rajab, tapi dalam garis bawah kalau dikhususkan sebulan penuh untuk berpuasa tidak ada bolongnya. Maksudnya tidak semua setiap harinya itu full berpuasa, itu hukumnya bisa sampai ke makruh. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain sunnah, memang seperti itu. Wahakata. Sebenarnya kalau mau ngebahas tentang Rajab itu banyak pembahasannya. Apakah Isra Mi'raj betul di bulan Rajab? Itu ada khilaf ulama. Ya, pendapat yang termasuk kuat juga ada Imam Nawawi dalam Raudhah dalam bulan suci Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan-bulan lain. Ada yang mengatakan tidak mungkin di bulan Rajab. Ada yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Ala kulli hal. Ya, kita mengenang Isra Mi'raj itu bukan karena memang itu ada di bulan tersebut, akan tetapi memang itu adalah suatu karunia Allah kepada Nabi besar Muhammad, dan kita mengenang Rasulullah dengan kejadian tersebut. Mau kejadian di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, tapi mengenang itu tidak salah dan tidak wajib harus tepat waktunya dan sebagainya. Dan kita nggak mau ngebahas tentang Isra Mi'raj dan lainnya karena itu pembahasan tersendiri. Tapi bulan Rajab adalah bulan mulia. Nah, sekarang terakhir adalah apa yang ulama lakukan di bulan suci Rajab ini. Apa yang ulama lakukan. Ini menjurus ke dalam suatu kitab yang mulia, yaitu adalah kitab Kanzun Najwa Surur yang dijadikan memang pegangan di situ sebagai amalan para salaf. Oke. Sebelum para salaf yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau diriwayatkan bahwasanya beliau mengkhususkan 5 malam dalam 1 tahun untuk ibadah. Guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengatakan, coba kita perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Sayyidina Ali beribadah di 5 malam. Ngapain coba? Dari mana tahu itu malam itu mulia? Dan juga Sayyidina Ali adalah pintu Madinatul Ilm, pintu kota ilmu. Rasulullah kotanya, Sayyidina Ali pintunya. Ilmunya banyak berarti. Sayyidina Ali kenapa 5 malam itu beribadah? Kenapa? Tidak mungkin nggak ada Sayyidina Ali belajar kepada selain Rasulullah tentang fadilah-fadilah waktu, tentang hal-hal kemuliaan. Pasti itu dari Rasulullah. Dan ini juga termasuk dalil yang kuat. Apa 5 malam tersebut? Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab, yaitu semalam. Ya, yang sebagian kita sudah isya berjamaah dan subuh berjamaah, insya Allah dapat minimalnya menghidupkan malam.
Tapi kalau tambah tahajud, tambah witir, dan tambah ini, itu lebih bagus lagi. Nah, itu dia. Itu pertama. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Kemudian Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam suci, malam Arafah, ya, malam Arafah. Baik. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, itu setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelahnya tabi'in, dan setelahnya Imam Syafi'i mengatakan, ya, bahwasanya balaghona, sampai kepada kita bahwasanya doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 malam. Disebutkan diantaranya adalah malam pertama di bulan Rajab. Imam Syafi'i nggak sembarangan. Beliau mengambil hadis dari ulama-ulama dan dekat sanadnya kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin beliau salah di dalam hal ini, dan beliau mengatakan disunahkan atau dianjurkan, ya, anjurkan untuk dihidupkan malam-malam mulia tersebut. Ini adalah amalan para salaf, dan banyak daripada salaf soleh, diantaranya Imam Abu Bakar Al-Warraq, seorang tokoh tasawuf dan juga ulama besar, itu Al-Balakhi, itu pernah berkata bahwasanya bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen dan mengambil daripada hasil. Nah, Ana akan membacakan sedikit daripada kitab Kanzun Najih was Surur, yaitu amalan para ulama di bulan Rajab ini secara ringkas. Ketahuilah bahwasanya Rajab ini adalah bulan yang penuh mulia, yang sangat mulia. Ibadah itu berlipat ganda pahalanya, juga dosa juga berlipat ganda, waliyatubillah. Nah, kemudian ada riwayat. Ini mungkin ulama kita tidak mensahihkan daripada hadis ini, akan tapi ada riwayat, mungkin diriwayatkan doif sekali, karena Ana nggak membahas hadis doif kan tadi. Nah, diantaranya adalah 5 malam yang doa tidak ditolak. Di antaranya malam pertama bulan Rajab. Ini ada hadisnya di Imam Suyuti dalam Jami' an Ibnu Asakir an Abi Umamah. Tapi mungkin sampai ke derajat yang dhaif. Nah, kemudian, ya, penamaannya kita udah bahas tadi. Ulama mengatakan Rajab adalah bulan istighfar. Ya, karena sesuai dengan konteks ayat fala tadzlimu fihinna anfusakum, di bulan haram janganlah kalian mendolimi diri kalian. Berarti apa? Kembali kepada Allah, jangan maksiat, dan banyakin istighfar. Ulama mengatakan pas ini momennya istighfar diperbanyak adalah bulan Rajab. Bukan artinya bulan lain nggak boleh istighfar, bukan artinya bulan lain nggak perlu istighfar, kan, tetapi kita perlu memperbanyak istighfar bulan apa nih enaknya? Pasnya bulan pertama bulan haram, yaitu bulan Rajab. Kemudian Sya'ban adalah bulannya shalah ala Nabi Mukhtar sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Bulannya perbanyak sholawat. Kenapa? Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kepasin ayat itu. Kemudian Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Nah, kemudian berkata fajtahidu rahimakumullah fi Rajab mausimu tijarah fa inna wal imarah fa kana min tujar fa hadhihi mausim qad dakhalat wa man kana marid wa azar fa hadhihi qad khumilat. Wahab bin Munabih berkata bahwasanya seluruh mata air di muka bumi itu pada bulan Rajab itu bersambung kepada air Zam-Zam di bulan ini, katanya seperti itu dari riwayat-riwayat terdahulu. Nah, yang diamalkan oleh para ulama adalah, ya, diantaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani Qaddasallahu sirroh di dalam kitab Al-Ghunyah, adalah doa di malam pertama bulan Rajab yang mungkin sebagian dari kita udah baca, yaitu ini, Ilahi ta'aradu laka fi hadhihi laila muta'arridun qasadaqal qasidun. Ini adalah doa masyhur dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kemudian ada doa yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Ya, kalau doa ini bebas, ya, kita mau doa. Ya, pokoknya kalau misalnya itu hadis ternyata bukan hadis, jangan kita anggap hadis. Kalau doa, ente mau bikin doa sendiri, mau doa ikut fulan, mau doa ikut fulan, semuanya boleh. Yang penting doanya itu benar gitu. Doanya itu enggak menyalahkan kaidah syariat. Doa itu diperbolehkan. Tapi kalau kita tambah doanya fulan, imam fulan, wali fulan, itu akan lebih dekat daripada ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doanya. Nah, kemudian
Ya, setelah itu ya bahwasanya kan istighfar tadi. Nah, bentuk istighfarnya bagaimana? Nah, ada ulama yang menulis bahwasanya barang siapa yang membaca istighfar ini 70 kali setiap hari, insya Allah tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Nah, ini dari mana? Apakah hadis atau bukan? Oke, ini amalan ulama. Oke, mungkin ya apa namanya secara riwayat kita belum bisa menelusuri sampai kemana. Akan tetapi, apakah istighfar itu baik atau tidak? Kita jawab baik. Kemudian, apakah istighfar itu harus bentuk tertentu? Enggak harus bentuk tertentu. Cuma ada yang Nabi ajarkan, ada yang salaf ajarkan. Oke. Kemudian, apakah istighfar bisa mencegah orang masuk neraka? Iya jelas. Taubat itu adalah apa namanya salah satu penghalang dari api neraka. Jadi bisa kita simpulkan memang semua istighfar menolak daripada api neraka, tapi ini karena ada riwayat seperti ini bisa kita juga amalkan. Apa itu? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Artinya ampuni aku, Tuhan ampuni aku, rahmati aku dan terima tobatku. 70 kali. Pendek kan? Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dan ini yang diamalkan oleh ulama di Hadramut dan di banyak tempat-tempat di seluruh dunia. Ya, mereka setiap habis sholat isya dan setelah sholat subuh, sebelum zikir apapun habis sholat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dengan bersama-sama. Itu amalannya para ulama. Nah, amalan ulama di Hadramut. Nah, kemudian ada bentuk istighfar yang indah ya, yang disusun oleh seorang ulama, yaitu Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini istighfar Rajab, disebutkan istighfar Rajab ya. Ini astagfirullahaladzim, istighfar tentang dosa-dosa kita disebutin semuanya, yang zahir, yang batin, yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang sengaja, yang nggak sengaja. Nah, ini bagus juga setiap malam kita baca walaupun sekali. Dan ini semua insya Allah Ana akan bagikan di grup keluarga Rumah Arsh. Insya Allah biar bisa dibaca di waktu senggang dan sebagainya. Ini adalah amalan-amalan yang sangat mulia di dalam bulan Sya'ban ini. Insya Allah kita semua jelas semuanya ya dalam pembahasan ini, dan minta maaf karena apa namanya materi yang tadi belum terlalu sempurna. Karena niatnya juga akan tulis terjemahannya dan sebagainya, dan juga dibagi-bagikan ke teman-teman. Tapi qadarullah belum siap. Tapi alhamdulillah tadi sudah sebagian yang mau Anda sampaikan sudah tersampaikan. Anda kira cukup sampai sini. Kita buka sesi tanya jawab dan kita kembalikan ke moderator. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal Ustaz Fikri. Alhamdulillah, alamin. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Adam yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk semua, yang mana momen Rajab ini kita bisa maknai dan kita bisa bagaimana memaksimalkannya. Dipersilakan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan bisa main langsung atau di kolom komentar. Persilakan. Ya, silakan tafadhol mau nanya tentang Rajab atau pernah dengar hadis atau apa yang bisa Ana buka kitabnya atau Ana kasih jawaban atau nanti Ana bisa carikan. Apapun ya tentang bulan Rajab dulu diutamakan. Tafadhol. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Tafadhol, Ibrahim. Al-Fakir mau nanya tentang puasa sunnah di bulan Rajab ini, baiknya itu diseling atau setiap hari puasa atau 10 hari aja gitu, Ustaz? Oke, pertanyaan bagus. Ya. Jawabannya ya, tadi pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau kita mau puasa bagaimana baiknya? Sebenarnya tidak ada ketentuan atau tidak ada cara tertentu untuk puasa bulan Rajab. Nah, tapi kan tadi ada garis-garisnya dalam hadis-hadis yang lain dan juga dari riwayat bahwasanya itu makruh, yaitu adalah kita fullkan 30 hari untuk puasa itu adalah makruh sebagian madhab, dan
apa namanya? Ya, dan juga itu batasannya, itu jadi batasannya. Karena tidak mungkin ada mazhab yang mengatakan seperti itu, melainkan ada riwayat. Memang ya, kalau kita mau buka-buka literatur puasa Rajab, ada hadis yang seakan-akan mengatakan naha Rasulullah an saumi Rajab. Rasulullah melarang puasa bulan Rajab. Nah, tapi enggak seperti itu. Karena bulan Rajab bulan haram, berarti bertentangan tuh hadis. Bagaimana ulama mengartikannya? Maksudnya mengkhususkan bulan Rajab secara full untuk puasa semuanya. Berarti bebas. Bulan Rajab bebas, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari. Berarti kembali kepada hadis-hadis yang umum, hadis-hadis yang lain. Oke. Puasa yang afdol yang mana? Oke, gini. Ada namanya puasa Nabi Ibrahim, ada puasa Nabi Daud, ada puasa apa namanya? Puasa Ayyamul Bid, ada puasa Ayyamul Sud, ada puasa 3 hari di bulan haram. Nah, ini Anda belum jelaskan. Sebenarnya ada. Nah, sekarang gini, sesemangat kita. Kalau mau nanya lebih afdol, itu adalah puasa Nabi Daud. Tapi itu yang bagi yang punya kekuatan dan kuat dan tidak membuat kita letih dan lemas di dalam kewajiban dan tugas-tugas kita. Tapi kalau semangat mau puasa Daud, dan itu adalah yang paling afdol. Kemudian ada puasa yang gak kalah utama dan itu juga mulia, dan juga ini dicanangkan oleh guru-guru kami dan Habib Umar juga mencanangkan puasa ini, yaitu adalah puasa Nabi Ibrahim. Puasa Nabi Ibrahim adalah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari ini boleh di awal, boleh di tengah, yaitu Ayyamul Bid, boleh di akhir, yaitu Ayyamul Sud. Kalau di awal berarti tanggal 1, 2, 3, kalau di tengah berarti tanggal 13, 14, 15, kalau di akhir berarti 27, 28, 29, atau 28, 29, 30. Patokannya kalau di tengah adalah ketika bulan purnama, kalau patokannya di akhir ketika tidak ada bulan. Ini adalah puasa Nabi Ibrahim, yaitu tidak lepas 1 bulan dari 3 hari. Ya, tidak lepas 1 bulan dari 3 hari. Nah, yang mana yang paling afdol adalah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid adalah lebih afdol karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari, puasa 3 hari atau puasa Ayyamul Bid, baik dalam hadar atau safar. Kemudian kalau nggak keburu yang tengah, di akhir atau tidak di awal. Itu adalah puasa yang afdol. Kemudian ada puasa di dalam riwayat hadisnya, mungkin nanti Anda akan share hadisnya, itu barang siapa yang puasa hari Kamis, Jumat, dan Sabtu di bulan haram akan diampuni 70 tahun dosanya. Nah, ini hadis gimana nih? Derajat hadisnya. Derajat hadisnya boleh diamalkan. Itu derajat hadis yang perlu kita tahu. Maksudnya apa? Kalaupun lemahnya yang bisa dipertanggungjawabkan dan boleh di dalam pengamalan Fadhailul A'mal. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis ini, ada di dalam kitab-kitab yang lain. Ya, ini hadis. Nanti Anda akan share hadis ini dalam grup beserta periwayatannya untuk para talabatul ilm, santri-santri yang pernah belajar ilmu hadis. Ya. Nah, ini juga berarti kejar Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi kalau misalnya Anda kuat, ya udah, Anda puasa puasa Daud. Kalau Anda nggak sebanyak itu sih, tengah-tengah deh, ya udah Anda puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa seperti itu, ya udah puasa 3 hari. Kalau masih lebih kuat dikit, 3 hari tambah yang Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kamis, Jumat, Sabtu mungkin setiap bulan sekali. Ya. 3 hari tambah Kamis, Jumat, Sabtu. Atau ada 3 hari yang pas Kamis, Jumat, Sabtu, kalah sekali aja itu. Nah, itu kalau mau puasa seperti itu. Ada ya beberapa ulama, Anda baru dengar juga ini, katanya puasa dari 1 sampai 10 aja, sisanya nggak usah. Sebenarnya nggak ada dalil yang sisanya nggak usah, itu gimana maksudnya? Ya. Kenapa puasa sebelum 10? Karena katanya tanggal 10 itu waktu pertama Nur Nabi Muhammad diletakkan di perutnya Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Bulan Rajab itu pada tanggal 10 Rajab.
Tapi Allah alam itu dari mana ceritanya apa riwayatnya wallahu alam ya. Tapi jelas yang tadi itu pasti afdol, yang tadi disebutkan itu pasti afdol. Tapi kita mau ngacak juga boleh, mau tiba-tiba anak tanggal 5 terus tanggal 7, tiba-tiba tanggal 11, tanggal 13, tiba-tiba tanggal 16, 21, 25 boleh. Ya, mau ngacak boleh juga. Kapanpun boleh. Ya tidak ada larangan kecuali mungkin hari Jumat, Kamisnya nggak puasa, Sabtu nggak puasa, itu makruh. Atau hari Sabtu, Jumatnya nggak puasa, Minggunya nggak puasa, makruh. Minggu, Seninnya nggak puasa, Jumatnya Sabtunya nggak puasa, itu makruh. Ya, itu aja dihindari, udah sisanya boleh. Nah, Kalau yang kira-kira- buat puasa, mafhum Ustaz, mafhum, syukran. Kalau kita pertanyaan lagi apa? puasa mendawamkan puasa Daud, Ustaz. Kita udah mendawamkan Nah, puasa Daud. Pas kebetulan ini di bulan Rajab, itu bisa nggak niat puasa Rajab disatukan sama puasa Daud? Syukran Ustaz. Oke. Puasa Daud diantara puasa sunnah yang mutlak. Maksudnya sunnah mutlak bisa dimasukkan ke dalam puasa-puasa yang lain. Nah, itu diantara apa namanya puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa apapun. Ya, puasa yang umum gitu, puasa Nabi Ibrahim dan lain-lain itu bisa dimasukkan ke puasa-puasa lain. Dan juga puasa Rajabnya itu juga memang puasa sunnah. Ya, jadi walaupun kita nggak niat puasa Rajab, kita akan dapat puasa Rajab karena memang kita lagi di bulan Rajab. Ya. Walaupun kita nggak niat puasa Daud, tapi kalau kita puasanya sehari puasa sehari enggak, tetap namanya puasa Daud. Jadi seperti itu ya, puasa sunnah itu mudah aja. Ente puasa nggak niat puasa hari Arafah, tapi puasanya di hari Arafah, niat sunnah, dapat pahala Arafah. Ya. Asyura, ente nggak niat Asyura, dapat pahala Asyura. Itu kata sebagian ulama. Nah, Ajib. Syukran Ustaz, syukran. ya, kira jelas. Itu ada pertanyaan di kolom komentar di chat meeting. Karena baca langsung ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kalau kita ada yang namanya Rajaban. Ini bagaimana riwayatnya ya Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Yeyen, Rajaban ini apa dulu? Ya, Ana pribadi nggak tahu maksudnya Rajaban apa. Jadi kita perlu lihat isinya. Oke, gini, isinya kebaikan atau bukan? Ada hal-hal yang bukan kebaikan atau semuanya kebaikan? Kalau semuanya kebaikan, tanpa ada keyakinan apapun, kalau kita begini nih, jadi pasti begini, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau ada sesuatu kebaikan, tapi sambil diyakini sesuatu yang nggak ada dasarnya, nah itu keyakinannya aja yang ditinggalkan, amalnya tetap boleh. Oke, jadi kaidahnya seperti itu. Kebaikan atau bukan kebaikan. Hal-hal baru, bukan sholawat, bukan tahlil, bukan zikir, bukan puasa, bukan ngasih makan orang, bukan ini. Hal-hal baru yang lain. Apa tawaf. Dan gitu-gitu. Nah, tolak jelas dari awal. Kalau Rajaban seperti itu. Tapi kalau isinya kebaikan, oke. Ada nggak keyakinan khusus di situ? Kalau ada keyakinan khusus, kita lihat, tanya ustadz, tanya ulama. Ini diyakini begini. Ada nggak sandarannya? Ada nggak dasarnya? Kalau sambil itu, nah dia dapat dosa, tapi nggak apa-apa. Dia kerjakan nggak apa-apa, tapi dapat dosa dari keyakinannya itu. Tapi kalau dia ada seperti itu, mendingan kita bisa hilangkan keyakinan yang tidak baik seperti itu amalannya tetap boleh. Allah maksudnya rejabannya seperti apa? Kalau mau dijelasin, tafadhol silakan juga. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Fikri Jailani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada yang mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, tapi Anda belum memahami arti tersebut. Syukran. Ya. Tadi kan ada kan yang di antara 18 atau 16 nama Syahrullah, bulannya Allah. Bulan dinisbatkan kepada Allah sama dengan Baitullah, Ka'bah dinisbatkan kepada Allah. Nisbat itu bukan berarti Allah di situ atau itu punyanya Allah, punyanya Allah, yang lain bukan punya Allah, enggak gitu juga. Ya, dinisbatkan kepada Allah adalah nisbatu tasyrif, kemuliaan. Kenapa Ka'bah dinamakan Baitullah? Bukan artinya Allah tinggal di situ, tapi ini rumah yang dimuliakan oleh Allah, pemiliknya yang hakiki, ya, yang hanya milik Allah, bukan ditempatin siapapun. Kemudian kenapa dinamakan bulan Rajab Syahrullah?
bulan yang dimuliakan oleh Allah, khusus dimuliakan oleh Allah. Kenapa dinamakan syahrullah? Bulannya Allah karena Allah muliakan. Mana dalilnya Allah muliakan? Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Secara umum asyhurul hurum termasuk Rajab situ. Allah mengkhususkan dari 12 4, berarti 4 ini enggak sembarangan. Dan salah satu di antara 4-nya itu adalah Rajab, bulan Allah. Seperti itu bisa masuk ya. Kira-kira jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari Riko Mulyawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di grup-grup banyak bertebaran pesan yang diteruskan yang isinya mengenai amalan bulan Rajab dalam bentuk hadis. Ternyata hadis tersebut adalah palsu, namun kita telah terlanjur men-share. Jadi harus bagaimana ya Ustaz? Alhamdulillah sekarang WhatsApp udah bisa dihapus ya. Berapa jam nggak tahu. Baik. Gini. Hukumnya menyebarkan hadis ternyata itu palsu. Pertama, kalau kita nggak tahu, insya Allah nggak dosa. Kalau kita nggak tahu. Yang kedua, pertama kita harus biasakan kita berhati-hati. Yang kita nggak tahu, jangan kita sebar. Oke? Jadi kalau amalan-amalan macam-macam. Nah ini kan WhatsApp ini kan atau media sosial ini kan termasuk sesuatu yang kita nggak bisa telusuri dari mana sumbernya. Kalau kita punya ilmu dan kita bisa mencarinya dari kitab-kitab langsung, ya bagus. Ya kita cari, oh benar ada, oh ini ada, oh ini ada, share deh. Tapi kalau kita nggak punya wawasan seperti itu, hati-hati, nggak usah nge-share. Ya, jangan jempol kita tuh terlalu cepat, terlalu latah nge-share. Ini baik nih, nge-share. Nggak juga. Ada sesuatu baik tapi palsu itu nggak bagus. Ya, ada ajakan untuk sholat tapi hadisnya palsu, itu nggak bagus, itu malah dosa, malah maksiat. Nah, hukumnya kalau kita belum tahu ternyata hadis palsu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau setelah kita udah tahu, ya kita jangan nyebar lagi. Kalau ada, kalau kita bisa kasih tahu orangnya, kita kasih tahu. Kalau nggak mau kasih tahu ya udah. Yang penting dalam diri kita jangan anggap itu adalah hadis Nabi besar Muhammad SAW. Itu aja. Jadi nggak ada i'tiqad dalam hati ini kalam Nabi. Loh, kalau ada di buku-buku gimana? Ada di kitab-kitab. Ya udah baca itu, tapi jangan anggap itu hadis Nabi. Kalau kita udah yakin itu adalah hadis palsu. Palsu enggaknya hadis tahu dari mana? Tahu daripada ulama dan ahli hadis. Oke. Ana enggak bilang semua hadis yang tentang Rajab itu palsu, enggak bilang. Ya, tapi ulama bilang banyak yang meneliti ternyata banyak yang palsu, ada yang doif, sangat doif, ada yang palsu, sangat ya, kata. Nah, baik. Kemudian dari Fajri, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Biasanya di bulan Rajab ini banyak di kalangan habaib ulama lainnya mengadakan pembacaan Sahih Bukhari. Mohon dijelaskan Ustaz asal mula pembacaan Sahih Bukhari dalam bulan Rajab ini. Masya Allah. Bulan Rajab bulan mulia. Kenapa dibaca Sahih Bukhari di sana? Karena salah satu di antara tradisi negeri Hadramaut dan para habaib, ya mereka mengatakan seperti ini. Di antara ulama-ulama besar mereka mengatakan seperti ini. Kalau kita punya hajat yang besar, ya, yang betul-betul pengen diijabah oleh Allah, kayak dunia lagi perang, kayak ini lagi musibah, lagi melanda, lagi banyak bencana, ya, itu kalau enggak ziarah Nabi besar Muhammad SAW langsung, ya, caranya adalah kalau orang Hadramaut ya khusus itu adalah ziarah kuburan Nabiullah Hud, magam Nabiullah Hud alaihi salam. Itu di sana ijabah doa-doa besar. Soalnya Nabi. Yang kedua adalah menghatamkan Sahihul Bukhari, yaitu ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling tervalidasi setelah Al-Qur'anul Karim. Yang di sana betul-betul setiap hurufnya, setiap katanya itu betul-betul diperiksa dulu sebelum dicantumkan oleh Imam Bukhari sendiri. Karena pembacaan di situ dan periwayatnya orang-orang yang soleh itu disebutkan rahmat turun, dan kalau dihatamkan itu doa diijabah. Kemudian yang ketiga adalah membaca Yasin 41 kali. Ya Al-Quran, memang Al-Quran buat apa aja dengan niat kita. 41 kali. Yaitu mujarab untuk hajat-hajat yang besar.
Dan bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita minta sama Allah agar diampuni semuanya dan sebagainya. Itu ada hajatan besar. Apalagi tahun-tahun sekarang ini banyak perang, banyak musibah, banyak gempa, ya banyak kemaksiatan. Nah, kita ini udah waktunya benar-benar sangat momen yang tepat untuk pakai senjata-senjata pamungkas tadi daripada hal-hal yang besar-besar tadi. Ya, ziarah ke Rasulullah, ziarah ke nabi-nabi, ziarah ke rasul-rasul, kemudian juga doa yang banyak, doa yang besar, khatamin kitab-kitab mulia, ya, baca kitab-kitab mulia, doa-doa yang benar, baca Yasin 41 kali, mau 100 kali, terserah. Ya, wah, itulah asal muasal seperti itu. Kenapa bulan Rajab? Ya, itu Rajab cocok untuk amalan-amalan untuk persiapan mensucikan diri sebelum Ramadan. Ya, kira itu yang tahu. Ya kan. Ya kan. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Tafadhol, masyaallah. Lagi rame nih. Karena kira dimaklumi ya maksudnya dari sebagian materinya. Nah, dari sebagian materinya mungkin ke depannya karena kan niat ini seperti ini kan diadakan setiap tahun. Mungkin tahun depan lebih ke sebelum Rajab ya agar kita bisa siap-siap amalan-amalannya. Dan insya Allah lebih setiap tahun itu kita ulangi dan juga ada tambahan ilmunya insya Allah. Ya kan. Nah kira kalau udah nggak ada pertanyaan ditutup aja. Kembali ke Ustadz Fikri tafadhol. Syukran jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Adam Haikal yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bisa mengamalkannya langsung di bulan ini dengan kita memaknai dan bagaimana kita memaksimalkan tadi apa yang dilakukan oleh para ulama di bulan Rajab ini. Dan sama-sama kita doakan semoga guru-guru kita selalu Allah jaga, Allah berikan kesehatan